Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan kasus apa tuh ya yang disebut berhutangnya pemerintah terhadap Yusuf Hamka, ataulah kita sebut CMNP, ya, 800 miliar, ya, kan heboh ya dalam waktu sepekan terakhir gitu ya. Sudah saya bahas, ada 2 konten saya, Anda lihat saja lah ya kasusnya seperti apa. Wah, itu ting tong. Pak Yusuf Hamka bicara ke publik, disambut oleh Kementerian Keuangan, malah dituduh dialah yang punya hutang. Ini menarik kan? Nah, akhirnya kesel dia hubungi Pak Mahfud. Nah, kita lihat di sini ya, di Detik Bali ya. Ini sudah saya bahas juga, Yusuf Hamka tagih utang pemerintah. Pak Mahfud bilang apa? Sudah inkrah, segera dibayar. Nah, bagi Anda yang sok pinter soal hukum, inkrah ini adalah keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan. Wah, bisa di-PK ulang, pret lah. Anda pengacara mana yang bisa di-PK ulang gitu, ya kan? Tak kalau udah di-PK ulang, kalau di-PK lagi udah inkrah. Inkrah artinya harus dieksekusi. Maka Pak Mahfud yang Menko Polhukam pasti ngerti hukum bilang, sudah inkrah, segera dibayar. Nah, Pak Mahfud kan mewakili pemerintah. Setelah dia lihat dokumennya, dia lihat memang pemerintah harus bayar. Jadi Pak Mahfud bilang harus segera dibayar. Wah, saya dibully. Kok Pak Chandra sekarang nyerang pemerintah? Blow on banget sih kamu bilang saya nyerang pemerintah. Saya itu hanya mengulas ya, duduk perkara yang sebenarnya. Kalau pemerintah memang harus bayar, ya saya harus bilang memang harus dibayar. Lah Pak Mahfud sendiri yang mewakili pemerintah bilang harus segera dibayar. Wah, Pak Chandra ini antek cendana. Maksud lu apa sih, coy? Lu ngerti nggak sih masalahnya? Oke deh ya, kita lanjut dulu ya. Kalau masih nggak jelas, lihat aja konten saya yang sebelumnya, ada 2 konten saya. Ini saya cepet aja kilas balik. Nah, di sini, ketika Pak Yusuf Hamka mewakili CMNP, Citra Marga Nusapala, menagih hutang ke Kementerian Keuangan, malah Kementerian Keuangan bilang apa? CMNP Yusuf Hamka lah yang berhutang ke pemerintah ratusan miliar. Kan jadi panas ini. Nah, orang yang nggak ngerti persoalan bilang, tuh Yusuf Hamka tuh kadrun katanya. Lu sekarang bela-belain kadrunnya. Lah kok jadi kadrun ya? Anda lihat dulu masalahnya. Nah, di sini blundernya Kementerian Keuangan. Loh, kok Bapak sekarang nyerang Ibu Sri Mulyani? Saya nggak serang Ibu Sri Mulyani. Saya serang anak buahnya yang blunder. Ya, kan sudah saya bahas. Ada 2 anak buahnya yang blunder. Nanti kita lihat yang akan digugat oleh CMNP. Sudah saya bahas. Nah, di sini anak buahnya Ibu Sri Mulyani bilang CMNP-nya Yusuf Hamka yang justru berhutang ke pemerintah ratusan miliar. Blow on kan? Ya iyalah, blunder banget ini. Blunder. Nah, kita lihat nih, juru bicaranya Kementerian Keuangan. Ya, Prastowo Justinus. Blunder dia ini. Dia bilang apa? Seakan-akan dia, di sini bukan seakan-akan, dia mencuit di Twitter ya, Justinus Prastowo ini, seakan-akan nih Kementerian Keuangan serang balik, ya. Kementerian Keuangan tagih utang ratusan miliar grup usaha Yusuf Hamka. Astaga, ini gimana gitu ya juru bicara bisa salah? Kalau saya yang jadi Ibu Sri Mulyani, saya pecat. Atau kalau saya yang jadi Justinus Prastowo, saya berhenti, mundurkan diri. Mungkin kalau orang Jepang sudah bunuh diri gitu ya. Ini blunder banget ini. Ini blunder terbesar tahun ini. Mungkin tahun-tahun beberapa bulan lagi ada lagi blunder pemerintah yang besar ya. Saya nggak serang pemerintah loh. Saya nggak serang Ibu Sri Mulyani. Saya nggak serang Kementerian Keuangan. Saya serang pejabatnya yang blunder seperti ini. Lihat tuh. Ya, dengan bangga dia bilang serang balik. Wih, mantap. Oke, lanjut nih. Nah, kemudian ada cuitan di Kumparan ya. Melansir berita dari Kumparan itu sendiri. Dia bilang, Dirjen Kementerian Keuangan yang sebelumnya bilang CMNP Yusuf
Hamka itu hutang ratusan miliar, sekarang dia mengklarifikasi. Dia bilang apa? Dirjen Kementerian Keuangan yang juga Satgas BLBI memastikan Yusuf Hamka tak memiliki utang ke negara terkait BLBI. Karena kenapa? Sebelumnya kan Yusuf Hamka kan nantang, kalau ada hutang saya ganti 100 kali lipat. Ya, akhirnya malu nih Satgas BLBI ya, yang juga sebagai Dirjen Kementerian Keuangan Kekayaan Negara. Ya, dia sekarang mengklarifikasi hutang yang 775M tak terkait Yusuf Hamka. Itu grupnya Citra Lamtorogung, bukan punyanya Yusuf Hamka. Ini blunder juga gitu. Sudah saya bahas gitu ya. Sekali lagi ya, saya mengkritisi pejabat-pejabat yang blunder, yang membuat berita-berita seakan-akan menyudutkan orang yang benar, yang mempunyai hak untuk dibayar hutangnya oleh pemerintah. Nah, ini pejabat negara yang blunder. Jangan lagi bilang ya, Pak Chandra ini sepertinya dibayar Ibu Tutut. CMNP itu sudah dibeli sejak lama. Kalau kamu nggak ngerti ngomong, jangan ngomong coy ya. Lanjut. Nah, ini berita di Tempo ya. Ronald Silaban ini, yang dirjennya ini, yang rambutnya putih-putih ini, mengklarifikasi soal tagihan utang ke Yusuf Hamka. Dia bilang, maksud saya bukan CMNP. Nah, dia mengakui kesalahannya. Blunder kan, tetapi damage has been done. Ya. Kalau bahasa Jawanya maksudnya kerusakan nama baik sudah terjadi atas Yusuf Hamka dan CMNP. Ya, sekarang dia klarifikasi. Ya, klarifikasi itu maksud saya bukan CMNP. Mantap ya. Oke. Nah, ini puncaknya. Akhirnya ini baru ini ya. Apa ini kita lihat nih ya. Pemegang saham CMNP akhirnya mereka rapat umum pemegang saham luar biasa setuju menggugat pejabat Kemenq. Saya dukung. Kalau saya juga ada di CMNP, malah saya yang melakukan inisiatif untuk memanggil rapat umum pemegang saham luar biasa. Iyalah, dilecehkan, dijelekan. Lah netizen juga nggak ngerti, bilang, lah ini Yusuf Hamka ini pengelola harta Cendana. Saya nggak dibayar sama Cendana, saya nggak dibayar sama Yusuf Hamka. Cuman tunggunya tuh netizen tuh seakan-akan, wah ini nyerang pemerintah, pemerintah harus dibela. Gini loh, bukan masalah pemerintah diserang atau bukan. Ini masalah pejabat negara yang blunder, yang tidak bertanggung jawab, main seenaknya. Ya harus digugat lah. Masa yang digugat rakyat biasa saja, pejabat negara pun boleh digugat, dan saya dukung ini ya. Nah, jadi CMNP ini para pemegang sahamnya setelah mereka rapat setuju menggugat pejabat Kemenq. Ada dua tadi, Justinus Pranowo apa Prastowo tadi, lupa saya ya. Nah, sama Ronald Silaban ya, Justinus Prastowo. Mirip-mirip Pranowo, mirip-mirip Prabowo nih, ada pranya depannya. Oke deh. Nah, di sini ya, dia tunjuk itu Pak Magdir Ismail menjadi kuasa hukum. Lah iyalah, harus dong, supaya menegaskan, saya tidak terima nama perusahaan saya dan saya dijelek-jelekin, bilang malah saya yang punya hutang. Yang hutang negara kok masa saya dan perusahaan saya dibilang punya hutang, ya kan? Iyalah. Oke, nah kita lihat nih berita yang di Kompas dulu nih. Ini menarik, berita yang di Kompas. Kompas bilang apa di sini ya? Dikatakan di sini bahwa setelah kejadian itu mereka lakukan rapat ya, menyetujui rencana gugatan. Jadi menggugat pejabat negara ini mereka rapat dulu. Nah ini bagus lah ya. Jadi bukan kehendak Pak Yusuf Hamka sendiri. Itu mereka melakukan rapat dulu para pemegang saham. Dua orang yang akan digugat, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Pak Ronald Silaban, dan staf khusus Menteri Keuangan yang juga sebagai juru bicara, Justinus Prastowo. Dia akan digugat dua. Moral story-nya adalah, meskipun Anda pejabat negara, jangan sembarangan ngomong. Ya kan? Nah, ini mantap ini ya. Saya suka nih kalau begini ya. Nah, jadi pemegang saham sudah menunjuk lawyer Pak Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti ya. Nah, semua data-data akan dikumpulkan.
Karena ada berita yang tendensius, ya, yang provokatif, yang menggiring opini, yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Setuju saya. Iya, orang dia nagih hutang malah dibilang dia berhutang. Loh, itu kan terjadinya di zaman Pak SBY. Kenapa nagihnya ke Pak Jokowi? Lah, nggak ada urusannya SBY dan Jokowi. Dia sudah nagih dari zaman Pak SBY waktu Menteri Keuangannya Bambang Brojonegoro. Nggak dibayar-bayar juga. Ya ditagih sekarang lah. Masa gara-gara ganti presiden nggak bisa nagih? Goblok amat sih kalau komentar gitu kan ya. Maaf nih ya, kasar. Memang sengaja. Dungu kamu ya kalau komen gitu ya. Bukan gitu coy. Memang hak dia. Nanti misalnya nggak dibayar, Pak Jokowi diganti sama presiden siapapun, tetap diuber. Itu bukan masalah tanggung jawab presiden, tanggung jawab negara. Gimana sih? Saya suka gini loh, ini channel untuk mencerdaskan gitu ya. Jangan mentang-mentang, wah negara kita nih lagi digugat nih, kita bela. Ya bukan negara yang digugat, pejabatnya yang ngomongnya main asal nyablak. Lagi. Oke. Nah di sini jadi dia menyayangkan ada pejabat Kementerian Keuangan yang mengatakan dirinya bukan pemegang saham di CMNP dan tidak punya saham di perusahaan itu. Bagaimana mungkin Yusuf Hamka tidak punya saham di CMNP tapi dia keluar-keluar? Ya nggak mungkin lah. Pak Yusuf Hamka bilang sebelumnya sudah ada negosiasi, mereka sering rapat. Dalam hal ini Pak Yusuf Hamka dengan pejabat Kementerian Keuangan. Bahkan Kementerian Keuangan pernah minta diskon. Udah dikasih diskon, dikasih waktu 2 minggu, nggak dibayar juga. Sekarang masa bilang Pak Yusuf Hamka bukan pemegang saham? Dungu kan? Dungu banget, ya kan? Iyalah. Aduh, bener-bener loh. Nah ini maksud saya, kalau ada pejabat yang salah, kita harus koreksi. Bukan kita tutupin gitu. Nah kita mengoreksi pejabat bukan berarti kita nyerang negara. Bukan, kita nyerang oknumnya. Ya, astaga. Saya paling, gedek banget ya kalau orang nuduh saya macam-macam, dibayarlah sama cendana, ya. Anda yang pinter sedikit, ngerti gitu masalahnya. Wah, mentang-mentang Pak Yusuf Hamka dulu seniornya Pak Chandra, wah dibela habis. Bukan, kalau senior saya juga ada yang salah, juga saya bilang salah. Bukan, ini kebetulan saja dia senior saya gitu ya. Kan saya sudah jelaskan di konten saya yang pertama, meskipun kami berbeda agama, ya kan. Tapi kalau saya lihat dia benar, ya tentu saya harus bilang dia benar gitu. Jangan mentang-mentang beda agama, ya kita harus bilang dia salah. Enggak lah, saya orangnya fair gitu ya. Nah, di sini ditegaskan lagi. Nah, ini dibuka opsi ya. Kalau dua pejabat itu minta maaf ya, karena mereka kenal sama saya, kata Pak Yusuf Hamka. Pernah duduk bareng sama saya. Masa sekarang mengingkari bilang saya nggak punya saham dan gitu. Ini cara-cara yang nggak intelek gitu menurut Pak Yusuf Hamka. Ya, masa tidak ada Yusuf Hamka sebagai pemegang saham CMNP. Ini kan aneh. Ini ini blunder banget ini pejabat Kementerian Keuangan ini ya. Nah, kemudian ini staf khusus Kementerian Keuangan yang sekaligus juru bicara Justinus Prastowo masing santai aja dia bilang. Yusuf Hamka silakan melapor, berhak melapor ke polisi jika merasa keberatan dengan pernyataan. Iya pasti dilapor. Fakta-fakta cuitan Anda di Twitter dan lain-lain bilang serangan balik. Berarti kan Anda sudah ada tendensi. Cuitan Anda hapus pun sudah ada screenshotnya. Itu sudah bukti jejak digital. Gimana sih coy? Silakan lapor ke polisi jika keberatan dengan pernyataan. Waduh capek deh. Apalagi di sini dia bilang. Jika Pak Yusuf Hamka keberatan dan merasa dirugikan, tentu hak beliau untuk melapor ke polisi. Iya, pasti dia lapor. Jadi kami menghormati dan menunggu saja. Prinsipnya, kami siap memberikan penjelasan sesuai bukti dan dokumen yang ada. Bukti apa? Ya sudahlah, kau tunjukkan saja nanti di kepolisian ya. Oke. Justinus mengatakan dirinya hanya menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan dokumen yang dimiliki pemerintah. Fakta apa? Fakta Anda salah. Anda bilang Yusuf Hamka punya hutang ratusan miliar. Terbalik kan? Coba datanya mana? Aduh, itu sudah diklarifikasi sama teman Anda sendiri, Dirjen Kekayaan Negara. Sudah diklarifikasi, masih bilang, kami punya bukti. Nggak ngerti ini pejabat blunder banget deh ya. Kemudian masing bilang lagi, CMNP, Bank Yama, dan 3 entitas memiliki utang ke bank bla bla bla. Saya seakan-akan masih ada hubungan. Makanya kami sudah inkrah, sudah keputusan MA, sudah melalui PK inkrah. Masih bilang lagi ngomong CMNP, Bank Yama
masih ada hubungan dengan Tutut. Lah itu sudah kasus lama. Nah kita lihat nanti sejarahnya ya. Kapan CMNP ini dibeli oleh Yusuf Hamka dan dibeli oleh publik. Jadi bukan miliknya Ibu Tutut lagi. Anda bisa beli saham CMNP. Jadi siapa bilang CMNP dulu benar punyanya Ibu Tutut. Nah kalau saya ngomong gini, Pak Chandra pasti dibayar sama Ibu Tutut nih. Sama Ibu Siti Hardianti rumah. Enggak, saya membeberkan bukti. Supaya Anda pinter gitu, jangan asal nuduh ya. Nah, kita lihat nih berita yang lebih detail. Nah ini saya senang nih ya kalau mengupas begini. Nah CNBC juga memberitakan yang hal sama. Para pemegang saham CNNP setuju gugat anak buah Sri Mulyani. Beritanya kurang lebih sama, tapi ada detail yang tadi di Kompas tidak ada. Nah, di sini kita lihat detailnya ya. Detailnya di sini diceritakan kronologis kronologis kejadiannya. Nah, jadi di sini katanya, ya tadi saya sudah bilang ya, dia menagih hutang malah ditagih balik sama Kementerian Keuangan, itu satu ya. Karena pemerintah menyebut bahwa 3 entitas anak usaha grup Citra memiliki hutang. Padahal itu bukan Citra Marga Nusapara, tapi Citra Lam Torogung yang sudah tidak ada hubungannya dengan CMNP ya. Nah, kemudian BLBI menjadi alasan utama pemerintah keberatan membayar tagihan. Lah, bagaimana? Anda sudah perang kok di pengadilan, kok sekarang sudah inkra masih bilang keberatan. Gimana? Apa gunanya kita punya sistem pengadilan? Apa gunanya kita punya MA sudah diputuskan inkra? Dibilang keberatan. Karena ada masalah BLBI. Astaga, capek deh. Ya? Astaga. Nah, lanjut nih. Nah, ini dia. Ini yang penting. Sebagai informasi, Bank Yama merupakan bank milik Ibu Tutut, betul, yang gagal dan dilikuidasi pemerintah pada era krisis moneter, yang juga merupakan tempat CMNP menaruh deposito dan giro yang ingin dipulihkan lewat tagihan ke pemerintah. Nah ini kronologisnya ya. Atas tuduhan tersebut, Yusuf Hamka juga membantah adanya keterkaitan grup CMNP dengan skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia. Skandal bantuan likuiditas itu skandalnya Bank Yama, bukan skandalnya CMNP. Ya, lanjut dulunya. Dirinya menyebut bahwa jika CMNP yang sekarang sudah jadi miliknya dan milik publik terseret dalam skandal BLBI, maka nama CMNP harus masuk ke dalam catatan obligor BLBI dong, yang harus ditagih dong sama BLBI. Ternyata nggak ada. Karena CMNP tidak berkasus dengan BLBI, yang berkasus Bank Yama. Itu satu ya. Kemudian dikatakan bahwa ada hubungan antara Bank Yama dan CMNP yang sekarang ya, juga nggak benar. Kalau dengan CMNP yang lama sebelum terjadi kasus, betul itu milik Ibu Siti Hardianti Rukmana atau Ibu Tutut. Nah di sini Pak Yusuf Hamka menyebutkan bahwa dia menampik tudingan adanya afiliasi atau hubungan antara Bank Yama yang gagal dan di bailout oleh pemerintah dengan CMNP miliknya seperti yang disebut oleh Kementerian Keuangan. Itu nggak benar. Nah, menurut Pak Yusuf, sejak tahun 1997, Anda ngerti nggak? Sejak tahun 1997, sebelum krisis moneter, catat ya, biar Anda pinter, jangan dungu terus. Di tahun 1997, CMNP atau Citra Marga Nusapala itu sudah tidak dimiliki oleh Ibu Tutut lagi. Sudah dijual, dimiliki oleh publik dan konsorsium milik Pak Yusuf Hamka. Kemudian 1 tahun kemudian terjadilah krisis ekonomi. Nah, ketika terjadi krisis ekonomi, CMNP bukannya milik Ibu Tutut lagi. Jadi bagaimana Anda bilang, ini ada hubungannya, maka kami nggak mau bayar. Blow on, Anda dungu banget gitu. Kalau Anda masih ngomong gitu. Udah nggak ada hubungannya coy. Itu 1997 sudah dijual ke publik dan dibeli juga sama Pak Yusuf Hamka. Jadi ketika 1998 terjadi krisis ekonomi, itu sudah bukan milik Ibu Tutut. Terus ada yang bilang, oh itu memang sengaja 1 tahun sebelum krisis itu dijual dulu. Mana mungkin orang tahu 1998 akan terjadi krisis. Jangan bego dah ya kalau bikin argumen gitu. Udahlah cerdas dikit. Saya gedek gitu kalau baca komen yang dungu-dungu gitu ya. Oke, jadi jelas ya. Sudah dibeli oleh publik. Catat dulu nih, karena sudah TBK ya. Publik dan Pak Yusuf Hamka. Ibu Tutut sama sekali sudah tidak ada. 1 tahun sebelum Krismon. Jadi kalau terjadi Krismon, itu bukan masalah CMNP yang miliknya Ibu Tutut. Itu sudah milik
publik dan Pak Yusuf Hamka. Oke lah, pinter dikit lah gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya itu, ya. Jadi kalau Anda masih bilang Pak Chandra ini dibayar nih sama Cendana, Yusuf Hamka ini pengelola harta Cendana, Anda yang dungu. Saya nggak dibayar sama Pak Yusuf Hamka, saya nggak dibayar sama CMNP, saya nggak dibayar juga sama Ibu Tutut, nggak ada urusannya. Saya nggak punya agenda menyerang Kementerian Keuangan. Oh, saya puji-puji kok Ibu Sri Mulyani. Kan saya udah bikin konten ya, ada 2 kali mengenai Ibu Sri Mulyani. Saya puji-puji nggak? Wih, iya. Ini bukan salahnya Ibu Sri Mulyani. Mungkin Ibu Sri Mulyani pun di dalam nggak tahu nih, anak buahnya yang ngasih informasinya salah terus. Sehingga Ibu Sri Mulyani mungkin ya, tidak menaruh perhatian terhadap kasus ini. Nah, ini menarik kan ya. Jadi kita tunggu saja perkembangannya ya, perkembangannya. Saya rasa ini akan heboh ya. Kita lihat, apalagi Pak Mahfud sudah bilang inkrah segera dibayar. Lah, kalau masih nggak mau dibayar, ini pemerintah lawan pemerintah dong berarti. Astaga, jangan bilang saya nyerang pemerintah lah. Orang pemerintah sendiri dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Mahfud MD sudah bilang ini inkrah. Udahlah, Anda kalau bikin komen jangan dungu. Nanti Anda marah-marahin Pak Mahfud nih. Jangan-jangan Pak Mahfud dibayar nih sama Yusuf Hamka nih supaya mengeluarkan pernyataan. Anda benar-benar dungu gitu ya. Pak Mahfud bukan orang bodoh. Dia bisa lihat dokumen dan benar inkrah dan harus dibayar. Oke, itu saja deh. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.